Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel Cak Masrur pada segmen mata kuliah, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu mata kuliah, yaitu Akhlakul Karimah, dengan tema akhlak terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita ketahui bahwa kita sebagai Muslim tentu memiliki kewajiban taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai bentuk, kemarin kita bahas ya, bentuk akhlak kita kepada Allah, yaitu dengan cara melakukan ibadah, takwa, dan sebagainya. Adapun kemudian akhlak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bagian dari akhlak terpuji kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan akan keimanan seseorang, ya, bagaimana dia bisa berakhlak, beradab kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi setiap mukallaf, artinya orang yang sudah balik ya, wajib memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengagungkan perintahnya, ya. Kemudian berbuat baik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara masa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sesudah wafatnya. Kemudian setiap orang beriman pun juga, atau setiap muslim, harus berakhlak baik kepada Allah dan harus berakhlak baik pula kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya berakhlak baik, taat kepada Allah dan Rasulnya, ini bagian dari bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, atau sebagai bentuk wujud akan keimanan kita, wujud akan takwa kita kepada Allah, ya, dalam rangka mengabdi sebagai hamba Allah. Kemudian meskipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, namun keimanan kepadanya membuat seseorang yang beriman harus berakhlak baik kepada beliau. Artinya berakhlak baik kepada Nabi itu tidak terbatas ketika beliau masih hidup, tidak. Bahkan hingga saat ini pun juga kita sebagai kaum muslimin, ya, orang-orang yang beriman, berkewajiban pertama taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada beberapa hal setidaknya yang harus kita lakukan sebagai bentuk, ya, berakhlak baik, beretika baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah mencintai dan memuliakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai umatnya, ya. Ini perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai umatnya. Beliau merasakan suka dan duka bersama umatnya. Kecintaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terbatas ketika di dunia saja, tapi juga sampai di akhirat kelak. Sebagaimana dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nanti di akhirat, ya, di hari kiamat, beliau sibuk, ya, memberikan minum kepada umatnya. Kemudian juga di riwayat yang lain, bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang dikhawatirkan yang pertama itu bukan keluarganya, bukan anak istrinya, bukan, akan tetapi umatnya. Ummati, 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 analaha. Ya, bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, mentakhirkan doa mustajabnya, mentakhirkan doa andalannya hanya untuk umatnya kelak di yaumil qiyamah dalam bentuk syafaat.
Ya, demikian bagaimana cintanya seorang Rasulullah SAW kepada umatnya, dan termasuk kita yang masuk dalam insya Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sebagai umatnya, ya, tentu kita sudah seharusnya mencintai Nabi, karena ini bagian dari keimanan. Cinta ini akan tumbuh dalam diri kita jika benar-benar menjadi orang yang beriman. Dan iman itu tulus lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi cinta kepada siapapun selain Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya level mahabbah atau cinta itu, ya, yang pertama adalah cinta kepada Allah, kemudian yang kedua kepada Rasulullah, dan selanjutnya adalah ya selain itu orang tua, ya, anak, istri, dan lain sebagainya. Artinya jangan sampai kita mencintai sesuatu itu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini membuktikan akan kekuatan keimanan kita. Kalau iman seseorang itu rapuh, maka tidaklah akan dapat mencintai Rasulullah SAW. Karena cinta itulah yang membuktikan beriman atau tidaknya seseorang kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bentuk iman. Ya. Kalau tidak mencintai Nabi berarti dia tidak beriman kepada Nabi. Kalau dia beriman, maka wajib baginya untuk mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Nasai, "Walladzi nafsi biyadihi la yadkhulu qalba rajulin al-imanu hatta yuhibbukum lillahi wa rasulih." Tsumma qala, "Ya ayuhan nas, man adza ammi faqad adzani." Demi Allah yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, iman tidak akan masuk pada hati seseorang sampai dia mencintai kamu karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa menyakiti pamanku ini, maka sungguh dia telah menyakiti. Sahabat, mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bahwa, ya, Rasulullah pun bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana jiwa Nabi itu di bawah genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan iman tidak akan masuk pada hati seseorang. Artinya orang itu tidak beriman, tidak ada iman dalam hatinya sampai orang itu mencintai kamu karena Allah dan Rasulnya. Artinya mencintai orang lain karena Allah dan Rasulnya. Ini membuktikan bahwa kalau kita pun mencintai orang lain harus dilandaskan pada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh cinta semata-mata hanya kepada sesuatu itu. Harus dilandaskan pada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Misal kita mencintai pasangan, ya, mencintai istri atau yang mencintai suami, mencintai orang tua, itu harus dilandaskan pada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Apa saja bukti kita mencintai Nabi? Yang pertama, coba kita kumpulkan ya. Yang pertama adalah mengikuti dan mengamalkan ajaran Islam yang sampai kepadanya melalui Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh Nabi SAW. Artinya, ajaran yang dibawa oleh Nabi, ya, itu harus kita amalkan. Ketika Nabi memerintahkan, maka wajib kita lakukan. Ketika Nabi kita melarang sesuatu, maka kita wajib meninggalkan. Ya, begitu. Yang kedua, mencintai semua berita yang disampaikan oleh Nabi. Ya. Atau sebenarnya bukan mencintai, tapi mengimani. Ya. Mengimani semua berita yang disampaikan oleh Nabi SAW. Artinya apa? Yang disampaikan oleh Nabi semua itu adalah hak, benar. Ya. Yang disampaikan atau berita yang dibawa oleh Nabi itu adalah berita yang benar, yang hak. Maka kita wajib mengimaninya. Kalau berupa perintah, maka kita melaksanakannya. Kalau berupa larangan, maka kita wajib untuk meninggalkannya. Yang ketiga, berjuang menegakkan, mengembangkan dan membela ajaran yang dibawa serta menjaga kemurnian ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai bentuk bid'ah dan khurafat. Bid'ah maksudnya adalah di sini hal-hal yang baru
yang bisa merusak agama seseorang, atau hal-hal baru yang bisa merusak syariat Islam, menambah-nambah dalam syariat yang tidak ada dalil yang kuat atau tidak ada dalil yang melandasinya, maka itu dilarang. Kemudian yang ketiga, memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak membaca salawat dan salam kepada Nabi. Ya, ini bentuk mahabbah, cinta kita kepada Nabi. Ya, namanya cinta pasti dia akan sering mendoakan, akan sering menyebut-nyebut namanya. Ya, itu biasanya begitu. Kalau kita logikanya, orang yang mencinta seseorang itu pasti gitu ya, menyebut-nyebut namanya, ketika mendengar namanya bergetar hatinya, langsung tak mendoakannya, begitu. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka perbanyaklah selawat, perbanyak menyebut nama beliau dalam selawat kita, dalam doa-doa kita. Selanjutnya adalah memuliakan keluarga dan sahabat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana memuliakan Nabi Muhammad SAW. Artinya, kalau Nabi mencintai para sahabat, kita pun juga harus mencintai Nabi. Gitu. Beda dengan pemahaman yang keliru seperti pemahaman Syiah yang sesat ya. Artinya Syiah yang ortodok begitu, bahwa mereka membenci Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman begitu ya. Ya, sahabat itu yang diridhoi hanya Ali bin Abi Thalib menurut pemahaman Syiah. Ya, pemahaman Syiah. Itu tidak benar. Berikutnya, bentuk sebagai akhlak kita kepada Nabi adalah mengikuti dan mentaati Rasul. Jelas ya. Nah, sebagai bentuk refleksi dari keimanan seseorang, dia harus mengikuti dan mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti Rasulullah SAW adalah salah satu bukti kecintaan seseorang atau seorang hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya cinta kepada Nabi pun juga representatif dari cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Rasul-Rasul yang lain diutus oleh Allah untuk diikuti dan dipatuhi. Apa saja yang datang dari Rasul SAW harus diterima. Apa yang diperintahkannya diikuti, dan apa yang dilarangnya ditinggalkan. Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan bagi seluruh umat hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa 59. Berikutnya bentuk akhlak kita kepada Rasulullah SAW adalah mengucapkan sholawat. Ya, mengucapkan sholawat. Ini juga bentuk tadi rasa cinta kita kepada Nabi ya, dengan memperbanyak sholawat. Sholawat itu jamak dari kata sholat yang berarti adalah doa, keberkahan, kemuliaan, kesejahteraan, dan ibadah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mengucapkan sholawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Dengan Allah saja dan malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Di samping menunjukkan betapa mulia dan terhormatnya kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah, juga menunjukkan betapa pentingnya perintah bersolawat dan salam itu dilakukan.
Ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 50. Berikutnya, kaitannya dengan solawat ini, kapan sih sebenarnya kita bersolawat kepada Nabi, atau kapan kita dianjurkan untuk memperbanyak solawat? Maka selain membacanya dalam ibadah sholat, dianjurkan sebanyak mungkin mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Artinya tidak sebatas ketika sholat atau ketika misalkan dalam kondisi ibadah tertentu, melainkan apa? Ya, sebanyak mungkin kita mengucapkan sholawat, ya, kapanpun, ya, dimanapun. Yang penting tidak di dalam toilet begitu ya, maka tidak boleh kita bersolawat. Terutama sekali tatkala mendengar nama beliau disebut. Ini betul-betul menunjukkan akhlak kepada Nabi. Ketika mendengar nama Muhammad, langsung kita spontan sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW menilai orang yang benar-benar bakhil adalah orang yang tidak mau bersolawat kepadanya tatkala mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut. Nah, ini orang yang bakhil, orang ketika mendengar nama Muhammad tapi dia tidak bersolawat. Ya, Muhammad tidak bersolawat, maka harusnya sebagai bentuk keimanan kepadanya, ya, bentuk juga mahabbah cinta kepadanya, kita memperbanyak solawat. Emang apa keutamaan solawat? Jelas kata Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Itu barang siapa memohon solawat atau memohonkan solawat atasku sekali, Allah bersolawat atasnya 10 kali. Masya Allah, ya. Sahabat mahasiswa dan mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian setidaknya materi singkat terkait dengan akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang benar, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa jika video ini menarik, silakan klik like, ya, share, dan jangan lupa pula subscribe, karena subscribe itu bernilai sedekah insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.